Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu tentang komponen abiotik. Nah, tapi di dalam komponen abiotik itu kita mengenal dulu yang namanya teori pembentukan bumi. Teori pembentukan bumi di sini yang pertama teori kontraksi dikemukakan oleh Descartes tahun 1596 sampai 1650. Yang menyatakan bahwa bumi semakin lama semakin susut dan mengkerut yang disebabkan oleh terjadinya proses pendinginan sehingga di bagian permukaannya terbentuk relief. Ya, relief itu adalah lipatan atau gundukan, cekungan, dan dataran. Kemudian, yang kedua teori benua dikemukakan oleh Edward Swiss 1847. Pada awalnya di bumi hanya ada dua benua besar, benua Laurasia di belahan kutub utara dan benua Gondwana di belahan kutub selatan. Nah, ini Laurasia terpecah menjadi Laurasia terpecah menjadi benua Asia, Eropa dan Amerika Utara, sedangkan Gondwana terpecah menjadi benua Afrika, Australia dan Amerika Selatan. Yang ketiga teori apung benua dikemukakan oleh Alfred Wegener 1912. Dia mengemukakan awalnya hanya terdapat sebuah benua besar yang dinamakan Pangea dan sebuah samudera yang luas namanya Tethys Ocean. Benua tersebut kemudian lama-kelamaan bergeser, terpecah secara perlahan ke arah ekuator dan barat hingga mencapai posisi sekarang. Yang keempat teori konveksi Harry Hess 1923. Di dalam bumi terdapat arus konveksi. Nah, konveksi itu magma ke arah lapisan kulit bumi. Arus konveksi, arus yang timbul akibat perbedaan temperatur. Contoh, merebus air yang terpanaskan akan berputar-putar ke atas karena air yang ada di atas lebih dingin. Nah, magma yang keluar dari gunung api bawah laut dan sampai ke permukaan bumi dalam bentuk lava akan memadat, menggeser, dan mengganti lapisan kulit bumi yang lama. Dalam hal ini adalah lempeng samudra. Yang kelima teori tektonik lempeng oleh Jason Morgan 1967. Jason Morgan mengemukakan bahwa teori tektonik lempeng ini berdasarkan dari dalam, yaitu kerak bumi yang artinya litosfer, yaitu kulit bumi, kemudian dari lempeng yang disebabkan dari pecahan dari kerak bumi. Kenapa? Karena adanya pergerakan magma dari dalam bumi, lempeng bumi bergerak ke berbagai arah. Nah, arahnya di sini ada 3, divergen, konvergen, dan patahan. Divergen berarti menjauh, konvergen saling mendekat, patahan itu saling bergeser atau bergesekan dan tampak hingga lapisan permukaan kulit bumi. Nah, di sini ada 6 lempeng utama: Eurasia, Amerika, Afrika, Pasifik, Indo, Australia, dan Antartika. Eurasia meliputi Eropa, Asia, dan daerah pinggirannya termasuk Indonesia. Lempeng Amerika meliputi Amerika Utara, Selatan, dan bagian barat Lautan Atlantik. Sedangkan lempeng Afrika meliputi Afrika, setengah bagian timur Lautan Atlantik, dan barat Laut Hindia. Pasifik meliputi seluruh lempeng di Laut Pasifik. Lempeng Indo-Australia wilayahnya meliputi lempeng Lautan Hindia, serta subkontinen India dan Australia bagian barat. Lempeng Antartika meliputi kontinen Antartika dan lempeng lautan Antartika. Nah, ini adalah divergen, konvergen, patahan. Ini adalah San Andreas, ya, yang terdapat di California akibat gesekan lempeng Samudra Pasifik dan benua Amerika. Ini lapisan buminya. Ini lempeng di Indonesia, Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Ya, jadi di Indonesia itu ada 3 lempeng, Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Nah, di sini untuk coklat tua, yaitu dia termasuk ke dalam lempeng benua. Sedangkan coklat muda berarti lempeng samudra. Sedangkan titik merah itu adalah jalur pegunungan berapi. Nah, atau sirkum. Nah, sirkum di sini dibagi menjadi 2, Mediterania dan Pasifik. Mediterania berawal dari pegunungan Alpen, kemudian menyambung ke pegunungan Himalaya, kemudian memasuki Indonesia melalui Pulau Sumatera,
kemudian membentang Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Sedangkan Pasifik mulai dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, lalu dia ke Jepang, Filipina, dan dan sampai ke Indonesia serta ke Papua. Nah, di sini kerak benua terdiri dari kristal padat tersusun atas unsur silika, aluminium yang bersifat asam dan rapuh, mempunyai ketebalan 20-70 km. Kemudian ada kerak samudra mengandung silika magnesium yang bersifat basa, warnanya gelap, mempunyai ketebalan 5-10. Kemudian pada kulit bumi pada tiap kedalamannya 100 meter mengalami kenaikan suhu 3 derajat yang disebut dengan gradien geotermis. Nah, istilah dalam vulkanis ada lokoloid, batholith, sill, geyser, fumarole, crater, dig, ice layer, magma chamber, volcanic boom, main fan, seed fan. Ya. Nah, itu kalau lokoloid, magma yang menyusup di antara batuan yang menyebabkan batuan di atasnya terangkat. Batholith adalah batuan beku yang terbentuk dari dalam dapur magma. Sill berarti lapisan magma yang tipis menyusup di antara lapisan batuan. Geyser, mata air panas yang timbul akibat adanya magma di bawah sumber. Fumarole, sumber gas yang mengeluarkan uap air di daerah gunung berapi. Crater berarti kawah. Dig, bentuk tubuh batuan beku yang memotong struktur batuan utama. Ice layer, lapisan abu vulkanik. Magma chamber, dapur magma. Volcanic berarti materi yang keluar berupa klikir hingga batuan besar. Main fan, saluran utama. Seed fan berarti cabang dari saluran utama. Nah, ini tenaga eksogen terdiri antara lain proses pelapukan. Pelapukan dibagi menjadi 3. Biologi disebabkan makhluk hidup, tumbuhan dan lumut, contohnya. Fisika, perubahan cuaca. Kimia, cenderung pada bahan kimia. Ini proses terjadinya pelapukan siang malam, maka membentuklah sebuah menjadi batu yang mengembang dan mengkerut secara silih berganti menyebabkan batuan retak, kemudian lama-kelamaan akan menjadi pecah. Proses erosi. Erosi berarti penghancuran tanah, pengikisan tanah, contohnya aliran sungai yang menghancurkan batuan besar dan kerikil dari pegunungan menjadi batuan yang lebih kecil hingga membentuk delta. Proses sedimentasi, proses pengendapan materi-materi hasil erosi. Ya, ini erosi batuan karena angin. Proses endapan pasir oleh tenaga angin. Ini pengendapan material oleh aliran air membentuk delta. Kemudian ini jenis batuannya salah satu jadi komponen abiotik yaitu batuan beku. Ya, batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membentuk dan memadat sekitar 80%. Ya, adalah batuan beku. Berdasarkan tempat terbentuknya, bentuk batuan dibedakan menjadi ada batuan beku dalam, batuan beku gang, batuan beku luar. Batuan beku dalam ini yaitu magma membeku secara perlahan menjadi batu pada bagian dalam kulit bumi. Contohnya batuan beku dalam adalah granit. Ya. Ini biasanya untuk eksterior, dinding-dinding luar, lantai dan taman. Sedangkan batuan beku gang dia juga berasal dari magma, tapi dia belum mencapai ke permukaan, contohnya batu diorit. Tapi kalau batuan luar dia sudah mencapai ke permukaan, seperti magma hasil gunung berapi yaitu batu apung. Ya, batu apung berongga karena saat terjadi pembekuan magma bercampur dengan gelembung udara atau gas. Batuan sedimen merupakan batuan mineral yang telah terbentuk di permukaan bumi yang mengalami pelapukan. Di sini hasilnya terlepas dan ditransportasikan oleh air, angin maupun gletser dan kemudian terendap atau bersedimentasi dan mengeras. Disebut batu gamping. Ya, batu gamping. Kemudian batu malihan, metamorf. Batuan malihan terbentuk karena terjadinya penambahan suhu
atau penambahan tekanan yang tinggi dan terjadi karena bersamaan pada batuan sedimen atau batuan beku. Batu marmer, contohnya ini batu marmer biasanya untuk lantai, dan ini tugasnya air dan tanah sama-sama cari struktur, siklus, kandungan, dan fungsi. Oke ya, sampai di sini materinya tentang komponen abiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.